Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaran Eka Nasrullah. NIM saya di 00230092 dari kelompok B3. Sini saya akan mengerjakan lab praktek anatomi, yaitu dengan soal yang nomor 1, itu jelaskan tentang struktur faring. Pertama, saya akan menjelaskan dari struktur hidung terlebih dahulu. Jadi, regio-regionya tuh kalau dari hidung, dari kavitas nasi, lalu masuk ke koane, dan baru ke faring. Nah, faring sendiri kan dibagi jadi 3. Dibagi jadi nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, untuk yang di nasofaring ini sendiri, dia terdapat struktur-struktur yang bisa dibilang sangat khas dan berhubungan dengan organ lain. Seperti contohnya dari nasofaring sendiri itu, di nasofaring itu ada eh, ostium auditiva tuba eustachii. Dia adalah tuba yang menghubungkan dengan faring dengan saluran Eustachius dan menghubungkan dengan saluran di telinga. Lalu di sekitarnya ada torus tubarius, lalu ada juga faringeal, fascia faringeal, faringeal tuberculum faringeal, dan juga ada recessus faringeal, dan juga ada plica salpingo-faringeal. Nah, plica salpingo-faringeal dan torus tubarius ini yang nanti akan membentuk atau dia akan kayak jadi penonjolan dari lubang ostium auditiva tubae eustachii. Lalu untuk selanjutnya ada orofaring. Jadi di orofaring itu ada uvula, lalu ada palatum yang lembut, em, bukan yang keras, itu palatum mole. Lalu ada theca semilunar, ada tonsilla palatina, ada juga fossa supratonsilar, dan juga fossa tonsilla palatina, juga ada arcus palatoglossus, dan juga ada plica triangular. Lalu juga kelihatan ada lidah atau lingua, juga ada tonsil lingua. Lalu lanjut ke laringofaring. Di laringofaring ini ada struktur yang sangat khas, yaitu seperti epiglotis dan valicula. Sebenarnya juga ada fossa piriformis. Di fungsinya apa? Jadi untuk epiglotis ini fungsinya untuk menahan, misal kita makan dan bernapas gitu kan salurannya beda. Jadi kalau misal makan itu epiglottis ini bakal nutup saluran di trakea agar makanan itu masuk ke tenggorokan, nggak ke kerongkongan. Lalu untuk valikula ini fungsinya apa? Valikula ini fungsinya untuk mencegah benda-benda tumpul masuk ke dalam saluran pernapasan maupun saluran pencernaan. Jadi kalau benda yang tumpul itu masuk ke valikula, sedangkan benda yang tajam itu akan masuk ke fossa piriformis. Jadi itu saja untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, bagaimana anatomi organ jantung dan jelaskan struktur internal dan eksternalnya. Pertama untuk letak jantung sendiri itu, jantung itu terletak di mediastinum inferior, terutama di bagian medial. Lalu untuk pembungkusnya sendiri itu ada perikardium fibrosum dan serosum. Kalau fibrosum itu yang eksternal, kalau yang serosum itu yang internal. Struktur pembungkusnya itu sendiri, kalau yang fibrosum itu jaringan fibrosa, dari namanya fibrosum, berarti jaringan padat atau fibrosa. Kalau yang serosum itu ada lamina parietal dan lamina visceral. Kalau yang parietal itu dia melekat langsung dengan perikardiumnya, fibrosum ini ada di posteriornya langsung. Kalau yang visceral dia langsung melapisi organ kardum, organ jantungnya. Jadi bisa disebut juga epikardium. Lalu dari si lamina parietal dan visceral ini dia membentuk cavum pericardii. Itu di ujung pelipatannya namanya cul-de-sac. Itu cavum pericardii itu terdapat sel M, dia produksi cairan serus atau liquor pericardii yang berfungsi untuk mencegah gesekan jantung dengan pericardium fibrosum. Lalu untuk struktur eksternal terlebih dahulu, mungkin ini adalah sinus yang tercipta dari struktur eksternal jantung, yaitu pertamanya sinus perikardii atau refleksi perikardii.
Yang pertama itu ada sinus obliquus perikardii. Sinus obliquus itu dia yang dilewati oleh vena cava superior, dan juga vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis. Dia bentuknya seperti huruf J. Sedangkan yang sinus transversus perikardii, dia membentang horizontal dari organnya aorta dan truncus pulmonalis. Jadi kayak lurus gini gitu. Ini untuk batas jantungnya. Batas jantung itu di kanan atas itu sekitar SIC2, yaitu linea parasternalis. Yang kiri juga sama, SIC2 juga di linea parasternalis. Yang kanan bawah juga di linea parasternalis, tapi di SIC4. Kalau yang kiri bawah, dia beda sendiri karena ada apex jantung. Dia di linea midclavicularis, tapi di SIC5. Eh, lanjut. Oh ya, untuk vaskularisasi di dinding jantung itu ada perikardioprenica, muskuloprenica, prenica superior, bronchialis, esophagealis. Sesuai dekat dengan organ-organ di dekatnya. Lalu lanjut ke venanya itu ada vena perikardioprenica, vena brachiocephalica, dan juga vena zygos. Tapi kalau yang memvaskularisasi jantung sendiri, itu ada arteri koronaria yang dekstra dan sinistra. Kalau yang dekstra itu dia nanti bakal bercabang jadi ramus intraventricularis yang anterior. Kalau yang sinistra dia akan bercabang jadi ramus circumflexa sama intraventricularis yang posterior. Kalau venanya sama, nanti ke vena koronaria juga. Lalu untuk fasies jantung sendiri itu menghadap ke arah sternum, dan kalau yang anterior itu menghadap ke arah sternum dan cartilago costae 1 sampai 7. Kalau yang pulmonalis menghadap ke pulmo, diafragmatika menghadap ke diafragma. Kalau basis dia menghadap ke sebelah bahu kanan, jadi tidak menghadap ke posterior. Margonya ada dua, ada anterolateral dan inferior. Kalau yang anterolateral namanya occlusus, kalau yang inferior namanya oculus. Lalu untuk ruang jantung sendiri itu ada atrium dextrum, ventriculus dextrum, atrium sinistrum, sama ventriculus sinistrum. Untuk fiksatornya jantung, dia ada ligamentum. Itu yang pertama ligamentum sternopericardiaca. Sesuai namanya, sterno berarti ada sternum, dan pericardiaca jantung. Berarti dia menghubungkan sternum dan jantung. Sipopericardiaca, sipoideus dan jantung, pericardioprenica, jantung dan diafragma, vertebropericardiaca, vertebra dan jantung. Lalu untuk di atrium dexter dan sinister itu terdapat auricula. Auricula itu seperti di ujung atriumnya si jantung nanti. Itu merupakan obliterasi dari atrium saat janin. Lalu sulcus coronarius, ya sulcus coronarius ini nanti akan dilewati oleh arteri koronaria, dan sulcus interventricularis juga dilewati arteri atau vena interventricularis. Lalu untuk skeleton cordis itu ada 3, annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan septum membranaceum. Eh, Kalau yang annulus fibrosum tuh ada 4. Itu ada, ya bisa dibilang cincinnya katup jantung. Yang anterior tuh ada annulus fibrosus punyanya truncus pulmonalis. Lalu di posteriornya ada annulus fibrosus punyanya valva aorta. Lalu di posteriornya lagi di bagian dextrum itu punyanya tricuspidalis. Kalau yang sinistrum punyanya bicuspidalis atau mitralis. Lalu di antara si fibrosum aorta sama si mitralis dia ada trigonofibrosum yang sinistrum. Kalau yang antara mitralis dan tricuspidalis dia ada fibrosum yang trigonofibrosum yang dextrum. Lalu untuk atrium dextrum, struktur internalnya itu ada bagian halus itu sinus venarum cavarum, lalu ada bagian kasarnya itu musculi pectinati. Dia dipisahkan oleh crista terminalis itu dari bagian dalam, dan sulcus terminalis di bagian luar. Nah, sulcus terminalis ini tadi yang dilalui oleh arteri koronaria. Lalu ada fossa ovalis, itu adalah obliterasi dari foramen oval pada saat janin. Jadi foramen oval ini dia berfungsi untuk sirkulasi pada janin.
Jadinya kenapa pada saat orang dewasa tuh dia menutup agar tidak terjadi sun dari atrium dextrum ke sinistrum lagi. Soalnya kan kandungan yang kandungan darah yang masuk ke jantungnya kan sudah berbeda kecuali pada janin. Karena janin belum bisa mem- mensirkulasi oksigen dengan baik. Jadi membutuhkan fosa ovalis atau foramen ovale ini pada saat janin. Lalu ada ostium atrioventricularis, ada ostium coronarius, ostium vena cava inferior, dan vena cava superior. Lalu untuk di bagian tengahnya ini yang misahin antara atrium dextrum dan sinistrum tuh ada septum interatrialis. Untuk atrium sinistrum tuh sama dextrum tuh kurang lebih strukturnya sama, mungkin di bagian kasarnya aja sama bagian halusnya. Nah, ini untuk atrium sinistrum. Atrium sinistrum tuh terdiri dari sinus venarum cavarum, ostium atrioventricularis sinistrum, fossa ovalis juga, yang juga ada di atrium dextrum. Lalu vena pulmonalis, dextra dan sinistra, superior dan inferior. Lalu juga ada septum interatrialis. Nah, bedanya apa tadi sama atrium dextrum itu, yaitu di bagian kasarnya. Di sini bukan tidak ada, maksudnya lebih tidak kelihatan musculus pectinatinya di banyak bagian halusnya. Lalu untuk ventriculus dexter, struktur internalnya itu ventriculus dexter tuh dia kan memompa darah ke paru-paru lewat truncus pulmonalis. Nah, dia isi miokardiumnya itu ada trabecula carne. Dia terbagi dari musculus papillaris, trabecula septomarginalis, sama rigi-rigi trabecula yang mungkin lebih kecil, ya rigi-rigi yang di permukaan trabekulanya itu. Lalu untuk musculus papillaris ini bakal bercabang menjadi chordae tendinae dan nanti akan berfungsi di mekanika katup jantung. Jadi kalau musculus papillaris ini kontraksi, chordae tendinae ini akan menegang. Jadi nanti katup atrioventricularis yang dextrum ini atau tricuspidalisnya akan menutup. Jadi itu mencegah darah ini pada saat ventriculus dextrum memompa ke truncus pulmonalis ke paru-paru, dia darahnya gak balik ke atrium dextrum. Lalu ada bundle of His atau fasciculus atrioventricularis. Bundle of His ini apa? Itu masuk ke sistem konduksi jantung. Dia adalah terusan dari nodus AV. Lalu ada septum intraventricularis. Ini yang membatasi dari ventriculus dextrum sama sinistrum. Lalu ada valva truncipulmonalis, yaitu katup yang eh, menyalurkan darah, eh, saluran ya katup lah dari ventriculus dextrum ke paru-paru. Lalu lapisan ototnya miokardium di ventriculus dextrum ini lebih tipis daripada ventriculus yang sinistrum. Lalu di ventriculus sinistra ini yang bagian yang paling tebal miokardiumnya, dia strukturnya kurang lebih sama juga kayak atrium dextrum, cuma lebih tebal dan fungsinya lebih berat, kerjanya lebih berat yang ventriculus sinistrum karena dia memompa ke bagian sistemik atau ke seluruh tubuh. Jadi ya strukturnya ada trabecula carne, trabecula septomarginalis, sama juga dari gigi trabecula juga. Lalu ada valvula mitralis yang ngubungin sama atrium sinistrum. Lalu ada septum interventricularis yang membatasi sama ventriculus dextrum. Juga ada pembentuk apex cordis. Dan pembentuk apex cordis ini dia yang bikin eh, jantungnya itu kayak berbentuk seperti bukan berbentuk seperti ya, emang bentuknya seperti jantung. Tapi yang bikin jantung yang pembatas di bagian kiri bawahnya itu lebih jauh gitu loh. Dan apex cordis ini bisa diraba, dipalpasi di SIC 5 lineament clavicularis itu. Lapisan otot di ventriculusnya ya lebih tebal daripada yang ventriculus dextrum. Lalu ini adalah katup cordis. Kalau yang di anterior tuh yang punyanya pulmo, itu ada valvula semilunaris dextra, anterior dan sinistra. Kalau yang di posteriornya lagi itu ada punyanya aorta.
Itu ada yang sinistra, dextra, dan posterior. Kalau yang punyanya atrioventricularis, itu yang dextra yang tricuspidalis, itu dia bukan valvula semilunaris, tapi dia cuspis. Itu ada cuspis anterior, posterior, sama septalis. Kenapa kok namanya septalis? Karena lebih dekat ke septum. Lalu yang bicuspidalis sama kayak yang tricuspidalis, namanya juga cuspis. Dan tapi dia cuma dibagi dua, ada cuspis anterior dan cuspis posterior. Lalu ini untuk mekanisme katup jantungnya. Jadi mekanisme katup jantungnya sendiri itu kan ada dua, ada valvula semilunaris dan katup cuspis. Kalau yang katup cuspis ini terlebih dahulu, dia terbukanya secara pasif, yaitu dia akan menutup saat gradiennya tekanannya itu lebih, yang di ventriculus misal tekanannya lebih rendah. Kalau yang atrium kan lebih tinggi, maka katupnya akan buka agar, karena ada gradien itu. Jadi kan nanti di sistem konduksi jantung ngasih sinyal si atrium itu bakal memompa darah ke ventriculus dextrum. Nah, jadi saat atriumnya penuh kan tekanannya tinggi, tapi di ventriculus kan malah kosong, nggak ada tekanannya. Jadi darahnya itu ngalir dari atrium dextrum ke ventriculus dextrum. Nanti katupnya akan kebuka. Nah, katupnya ini nutup lagi kalau saat ventriculus dextrumnya itu sudah penuh. Jadi kalau ventriculus dextrumnya sudah penuh, nanti gradien tekanannya itu makin tinggi dan tekanannya itu akan dorong ke arah depan atau dorong kembali ke arah atrium dextrum. Nah, biar darahnya itu nggak kembali ke atrium dextrum, maka katupnya akan menutup dan musculus papillarisnya ini bakal kontraksi sehingga chordae tendianya menegang dan katup mitralnya itu ketutup. Lalu kalau katup semilunaris itu dia lebih tebal, membutuhkan aliran balik yang agak cepat selama berapa milidetik untuk nutup. Jadi misalnya kalau yang semilunaris itu dia kan nggak ada musculus papillaris dan chordae tendinenya. Jadi dia sekedar dengan saat misal saat ventriculus dextrum itu memompa darah, dia kan memompa darah ke paru-paru gitu. Jadi saat memompa darah ke paru-paru, nanti kan tekanan di ventriculus dextrum otomatis akan rendah. Tapi tekanan di truncus pulmonalis itu akan tinggi. Jadi akan ada aliran balik dari darahnya, itu yang bikin si katup semilunarisnya ini tertutup. Jadi tidak pakai sistem seperti katup atrioventricularis atau katup cuspis ini. Jadi langsung mengandalkan si aliran balik dari darahnya itu. Lalu selanjutnya soal nomor 3, itu ada diafragma dan mediastinum. Lalu untuk mediastinum itu ada mediastinum superior dan inferior. Kalau yang inferior itu dibagi tiga, ada yang anterior, medial, dan posterior. Untuk organ-organnya sendiri, sebelumnya yang membatasi superior sama inferior sendiri itu ada namanya transversus thoracica plana. Itu yang membentang dari angulus ludovici sampai ke discus intervertebralis dari VTH4 dan VTH5. Jadi organnya apa aja yang di mediastinum superior itu ada trakea, ada juga ada arcus aorta, ada truncus brachiocephalica, ada arteri carotis communis sinistra dan arteri subclavia juga. Kalau yang anterior sendiri atau yang di inferior anterior itu ada jaringan lemak, ada perikardium, ada saraf juga. Tapi kalau yang di medial dia tentu saja ada jantung dan juga ada pulmo. Lalu kalau yang di posteriornya sendiri dia ada banyak, ada eh, terutama aorta descendens dan juga ada sistema vena azygos dan juga ada esofagus. Lalu untuk diafragma sendiri itu kan ada dibagi menjadi beberapa pars. Ada pars muscularis dan pars centrum tendineum. Kalau pars muscularisnya sendiri ini dibagi lagi jadi tiga, ada pars
eh, pars ternalis, pars costalis, dan juga pars lumbalis. Lalu untuk yang di pars ternalis ini, dia membentuk sebuah kubah, namanya Trigonum sternocostalis. Dia kubahnya mudah ruptur karena sering terjadi hernia. Jadi kalau misal terjadi hernia, eh, jadi organ di bagian bawah itu bisa masuk ke rongga dada atau ke kavum toraks, ataupun sebaliknya. Nah, untuk yang di centrum tendineum ini, dia adalah seperti kayak pars ligamennya itu warnanya lebih cerah. Lalu di pars muscularis itu ada juga terdapat penebalan yang bentuk ligamentum dari lateral sampai medial. Kalau yang lateral itu dia ada ligamentum arcuatum lateralis, dia penebalan dari musculus quadratus lumborum. Kalau yang ligamentum arcuatum medialis, dia penebalan dari musculus psoas major. Kalau yang ligamentum arcuatum medianum, dia penebalan eh, dari dinding aorta atau dari hiatus aorticus itu. Nah, di sebelahnya ligamentum aorticus medianum ini ada crus dextrum dan sinistrum dari si diafragma ini. Nah, untuk diafragma ini dilewati oleh 3 hiatus, yaitu yang dari yang paling tinggi terlebih dahulu, itu hiatus eh, foramen vena cava morgagni. Foramen vena cava morgagni ini setinggi dengan vertebra thoracalis 8. Lalu kalau yang hiatus esophagus ini dia setinggi dengan vertebra thoracalis 10. Kalau yang hiatus aorticus dia setinggi dengan vertebra thoracalis 12. Jadi itu saja dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.